Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan yaitu hukum dan demokrasi. Sosiologi hukum adalah suatu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologi terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Oleh karena itu harus dipahami bahwa sosiologi hukum bukanlah suatu cabang dari studi ilmu hukum, melainkan cabang dari studi sosiologi. Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya karena hukum, fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis sehingga sering disalah tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non-hukum tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum itu berbeda dengan kajian yang digunakan oleh ilmu hukum seperti ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, ilmu hukum acara, dan seterusnya. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum tersebut berlangsung dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sempurna realitas sosiologi hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif. Selanjutnya, penjelasan mengenai negara hukum. Pengertian negara hukum adalah sebuah negara yang dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pada hukum. Jadi, penyelenggaraan pemerintahan di negara hukum seperti Indonesia tidak boleh menyalahi perangkat negara yang mengatur tentang hukum, seperti Undang-Undang, Pancasila, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk membuat sebuah negara yang adil di mana seluruh rakyatnya merasakan kemakmuran. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 Amandemen disebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya, yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu, para pendiri negara dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia tidak memenuhi pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral secara komunis dan paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara negara hukum pada satu pihak dan negara kekuasaan di pihak lain, yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktator atau bentuk lainnya. Semacam itu, yang tidak dikehendaki dilakukan di Persada Pertiwi ini. Sunaria Hartono menambahkan bahwa negara hukum saat ini adalah dalam pengertian negara hukum yang bertanggung jawab. Menurut Sunaryati, negara hukum yang bertanggung jawab adalah pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, dalam negara hukum, yang pokok adalah adanya pembalasan kekuasaan oleh hukum, dalam artian bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh warga negara berdasarkan hukum positif sehingga terutama warga negaranya terbebas dari tingkah tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Endar Afiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan prinsip demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos sendiri yang berarti pemerintahan, sedangkan kratos yang berarti rakyat.
Sedangkan menurut istilah, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang kekuasaannya sepenuhnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali lagi ke rakyat. Demokrasi di Indonesia pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode yang pertama pada tahun 1945 sampai 1949. Periode ini disebut dengan sistem demokrasi Pancasila. Kemudian periode yang kedua pada tahun 1949 sampai 1959. Demokrasi ini disebut dengan demokrasi parlementer. Pada periode ini sangatlah menonjol peran parlementer dan partai politik. Kemudian periode yang ketiga pada tahun 1959 sampai 1965 dengan sistem demokrasi terpimpin. Kemudian periode yang keempat yaitu pada tahun 1965 sampai 1998 yang disebut dengan demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Nah, pada Orde Baru ini sangatlah menonjol sistem presidensialnya. Kemudian pada periode yang kelima pada tahun 1998 sampai sekarang ini disebut dengan sistem demokrasi Pancasila atau Orde Reformasi. Kemudian prinsip demokrasi sendiri ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, pemilik negara adalah rakyat. Nah, maksudnya yaitu rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi di sini. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak untuk turut serta memilih wakil rakyat. Kemudian prinsip yang kedua yaitu suatu lembaga tertinggi atau yang biasa disebut dengan lembaga legislatif haruslah dipimpin melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu tidak boleh mengistimewakan kepada seseorang ataupun kepada golongan yang tertentu. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu harus adanya undang-undang yang mengatur mengenai struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme kerjanya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Permata Diah Ayu Putri Marjuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis demokrasi dan ciri-ciri demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Yang pertama, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Dan yang keempat, demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. Kata demokrasi seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian. Namun di antara banyaknya pengertian yang berbeda, terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Henry Mayo misalnya mencatat setidaknya ada 8 ciri-ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah yang suatu masyarakat bersifat demokrasi atau tidak, yaitu yang pertama adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. Yang kedua, adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. Yang keempat, adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan secara minimum. Yang kelima, adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. Yang keenam, adanya jaminan penegakan keadilan. Yang ketujuh, adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. Dan yang kedelapan, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kekuasaan. Ciri-ciri yang menggambarkan suatu pemerintah didasarkan oleh sistem demokrasi seperti pemerintah didasarkan kehendak dan kepentingan semua,
semua rakyat. Yang kedua, ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Yang ketiga, ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Eka Ramawati akan menjelaskan tentang hukum dan demokratisasi. Demokrasi sendiri adalah menyangkut kesadaran perilaku dan struktur sosial yang relatif mapan, sehingga pembaruan terhadap hukum yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal itu masalahnya bukan saja menyangkut produk-produk hukum berupa perundang-undangan, kebijakan administrasi, atau putusan hakim, tetapi menyangkut pula kesadaran hukum dan struktur sosial yang menopangnya. Hal ini berkaitan dengan proses demokratisasi yang menyangkut transformasi sosial yang lebih luas. Kaitan pokok antara pembaharuan hukum dengan demokratisasi adalah pemahaman bahwa pembaharuan hukum merupakan bagian dari proses institusionalisasi nilai-nilai dan perilaku demokratis. Masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah hilangnya kapasitas dan kreativitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai dan demokratis. Dalam hal ini, pembaruan hukum harus dilakukan untuk melembagakan prosedur demokratis sebagai pola pengaturan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat. Bangsa Indonesia sendiri harus menjadikan hukum sebagai mekanisme bersama yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap prosesnya. Dalam hal ini, hukum tidak lagi semata-mata dipandang sebagai norma atau aturan berlaku, melainkan lebih jauh dari itu, sebagai mekanisme pragmatik untuk menyelesaikan konflik secara damai. Oleh karena itu, hukum harus bersifat terbuka pada kemungkinan adanya self-regulation atau social agreement baru di tengah masyarakat sebagai cara untuk menghidupkan kembali kapasitas kreativitas masyarakat dalam mengatur dan menyelesaikan konflik yang dialaminya secara damai. Selain itu, pembaruan hukum harus diletakkan dalam konteks transformasi yang lebih luas. Pembaruan hukum bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat temporal atau aktual semata, seperti demi stabilitas politik atau pertumbuhan ekonomi. Tetapi lebih dari itu, harus dipandang sebagai bagian dari upaya untuk transformasi sistem sosial yang timpang dan diskriminatif. Hukum harus dioperasikan sebagai strategi untuk membongkar kekerasan yang tersembunyi di dalam kesadaran dan struktur sosial masyarakat Indonesia, serta merekonstruksikan kembali juga dalam bentuk yang lebih adil dan demokratis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Maratu Solehah akan menyampaikan kesimpulan dari makalah kelompok kami. Hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis, sehingga sering disalah tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non-hukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri. Sosiologi hukum adalah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologi terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa sosiologi hukum bukanlah suatu cabang dari studi hukum, melainkan cabang dari studi sosiologi. Pengertian hukum secara sederhana adalah
negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum yang bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 amandemen disebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Dikaitkan dengan kalimat tersebut artinya negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya, yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu, para pendiri negara dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal ini mewujudkan perpaduan integral secara komunis antara paham kedaulatan hukum atau kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara negara hukum pada satu pihak dan negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk ditraktur atau bentuk lainnya semacam itu yang tidak dikehendaki dilaksanakan di PUR atau bentuk lainnya semacam itu yang tidak dikehendaki dilaksanakan di negara ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.